Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi, program Berita Jakarta hari ini 22 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, MRT Jakarta menyediakan fasilitas unggulan di Blok M Hub untuk mendukung UMKM. Penambahan berbagai fasilitas mulai dari ruangan ber-AC hingga keamanan tanpa dikenakan biaya tambahan. MRT Jakarta menegaskan tidak ada kenaikan sewa dan sewa tarif UMKM tetap Rp300.000 per bulan. Langkah ini diharapkan mendorong iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan di Blok M Hub. Operasional dijadwalkan mulai Oktober 2025 dengan skema kerjasama baru antara MRT Jakarta dan Kopema. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melepas 1.700 peserta ASN RUN 2025 di Gedung Kemendikdasmen Jakarta pada Minggu 21 September 2025. Acara yang dihadiri ASN dari kementerian, lembaga, Pemda, serta masyarakat umum bertujuan untuk membentuk ASN yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Ajang ini juga menegaskan bahwa Jakarta aman dan nyaman untuk penyelenggaraan kegiatan publik, serta menjadi wujud komitmen aparatur dan masyarakat untuk membangun budaya hidup sehat dan semangat kebersamaan. Selanjutnya, operasional fasilitas pengolahan sampah RDF di Rorotan telah melewati uji coba terkendali untuk menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memastikan telah dilakukan berbagai upaya antisipasi untuk mengurangi potensi bau dan emisi. Di antaranya penambahan alat penyerap bau, sistem pengendali emisi, serta karbon aktif untuk menyerap senyawa kimia berbahaya. Fasilitas ini menggunakan teknologi modern dari berbagai negara untuk memastikan hasil pengolahan sampah lebih aman dan ramah lingkungan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi operasional Transjakarta untuk memastikan pelayanan terbaik khususnya keamanan dan kenyamanan bagi pengguna transportasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, evaluasi operasional Transjakarta akan segera dilakukan menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan armada Transjakarta. Hal ini diungkapkan Pramono usai melepas peserta ASN RUN 2025 di Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemarin. Ya, kami mengevaluasi terhadap Transjakarta. Memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Pramono menjelaskan insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta terkadang juga dipicu pengendara lain. Namun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melakukan perbaikan dan akan difokuskan pada sistem operasional Transjakarta. Pramono menegaskan evaluasi operasional Transjakarta dilakukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Apalagi saat ini Transjakarta menjadi salah satu moda transportasi andalan tidak hanya warga Jakarta, tapi juga daerah penyangga Jakarta. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penumpang Transjakarta pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Juni 2025, jumlah penumpang meningkat 3,38% dibandingkan jumlah penumpang pada Juni 2024, yakni sebanyak 31.000 orang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota Kinshasa, Kongo sepakat untuk bekerja sama dalam peningkatan pelayanan publik di berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga lingkungan hidup. Perjanjian kerjasama persahabatan ini ditandatangani langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Gubernur Kinshasa Daniel Bumba Lubaki. Kerjasama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota Kinshasa dituangkan ke dalam dokumen kesepahaman atau Letter of Intent.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis untuk membuka kolaborasi di berbagai sektor, sejalan dengan visi Jakarta menuju kota global. Acara ini merupakan salah satu agenda penting dalam rangkaian acara Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and Smash Expo atau GITEX 2025. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, sebagai kota metropolitan dan pusat kegiatan nasional, Jakarta dan Kinshasa memainkan peran penting bagi negaranya masing-masing, terutama dalam menghadapi tantangan urbanisasi, krisis iklim, hingga agenda pembangunan berkelanjutan. Menurut Rano, dengan adanya kerjasama ini memungkinkan kedua kota saling bertukar pengalaman dan menciptakan solusi bersama untuk mewujudkan visi kolaborasi pelayanan publik. Bagi Jakarta, kemitraan ini sejalan dengan visi besar menuju jajaran top 20 kota global city yang inklusif. Melalui kerjasama ini, kedua kota dapat saling bertukar pengalaman dan menciptakan solusi bersama untuk mewujudkan visi kolaborasi pelayanan publik. Penjajakan kerjasama antara Jakarta dan Kinshasa diharapkan menjadi jembatan persahabatan antara kedua kota dan masyarakatnya terus tumbuh menginspirasi dan membuka peluang nyata bagi kemajuan bersama. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran program pembinaan aktivitas pemuda 2025. Program ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas, kepedulian, dan aksi nyata dalam membangun negeri. Pendaftaran dibuka mulai 22 hingga 30 September 2025 melalui laman jktmuda.jakarta.go.id. Berikut informasi selengkapnya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Kutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 23 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan. Wilayah yang akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Utara akan diguyur hujan ringan. Udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.